Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa sama-sama kita menyatakan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita yaitu pembelajaran atau belajar mengajar sebagaimana biasanya. Kemudian selalu berangkatkan salam, tidak lupa pula kita sajikan ke pangkuan penghulu alam yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kehadiran beliau telah mampu merubah dunia ini dari peradaban yang jahiliyah menuju kepada peradaban yang Islamiyah yang penuh dengan akhlakul karimah, yang telah mengangkat derajat manusia dari lubang kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Anak-anak Bapak, siswa-siswi SMP Negeri 2 Setiabakti yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang cerah ini kita bersua kembali dalam mata pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam. Yang kebetulan pada hari yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalau di kelas 1 dulu kita telah mempelajari tentang beriman kepada Allah baik melalui sikap, baik melalui Asmaul Husna maupun melalui sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Jadi siswa-siswi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada hari yang berbahagia ini kita akan melihat materi kita yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan mempelajari diantaranya ada 4 kitab yang besar yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Jadi beriman itu adalah kita meyakini dengan sepenuh hati, kemudian melaksanakan dengan anggota badan, dan juga kita lafalkan dengan lisan kita. Nah, berhubungan dengan iman kepada kitab Allah, yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang menjadi kompetensi dasar kita yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar dan juga membiasakan mengamalkan ajaran Allah dalam kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Jadi anak-anak yang Bapak cintai, bagaimana kabar kita hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita juga selalu diberikan keberkahan, selalu dalam ridhonya. Insya Allah apapun yang kita pelajari pada hari yang berbahagia ini, kita akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita akan membagikan kelompok masing-masing sesuai dengan urutan nomor yang kalian berhitung nanti. Jadi silakan ketua kelas untuk mengatur hitungan dari 1 sampai 4. Jadi nanti siapa yang menjadi yang menghitung dengan angka 1, dia akan menjadi kelompok 1, juga dengan angka 2 dan seterusnya. Masing-masing akan menempati posisi pada kelompok masing-masing sesuai dengan angka hitungan masing-masing kalian tadi. Nah, kemudian materi kita pada hari yang berbahagia ini adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan juga dalil-dalilnya.
Jadi yang pertama kita melihat adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi karena iman kepada kitab Allah SWT merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah SWT adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, mengatur segala sesuatu, dan dia satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya, semua sesembahan selain dia adalah sesembahan yang batil. Dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Allah berfirman, nah kemudian pengertian iman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah SWT, kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Iman kepada kitab Allah SWT merupakan salah satu landasan agama. Allah SWT berfirman yang artinya, bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman dengan Allah SWT, hari kemudian malaikat-malaikatnya, dan juga kitab-kitabnya serta nabi-nabinya. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi silakan anak yang dari kelompok 1 untuk membacakan dalil yang pertama. Ya, bagus, terima kasih. Kemudian yang kelompok 2 silakan membacakan dalil yang kedua ini. Ya, terima kasih. Seterusnya cakupan iman kepada kitab suci. Silakan kelompok 3 membacakan cakupannya. Ya, terima kasih. Kelompok 4 melanjutkan dalilnya. Baiklah. Jadi setelah kalian membaca, kalian mempelajari, sekarang tulislah kembali masing-masing dari dalil-dalil yang telah kalian bacakan tadi. Nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Jadi masing-masing kalian punya tugas. Yang pertama, menulis, yang kelompok pertama tadi menulis dalil yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 136. Yang kelompok 2 menulis dalil dalam surat Al-Imran ayat 34. Dan yang kelompok 3 akan menuliskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya sedikit lupa tadi di kelompok 4 kalian akan menulis dalil tentang dalil yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, kemudian setelah kalian menulis, kalian akan menyimpulkan kandungan makna yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Itulah yang akan kalian presentasikan di depan kelas. Kemudian kelompok yang lain nanti silakan menanggapi, memberikan komentar atau pertanyaan terhadap kandungan makna yang dijelaskan oleh teman kalian. Dan juga yang kelompok 3 tadi yang akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada kitab Allah, yang lain memperhatikan kemudian juga akan menanggapi atau bertanya tentang hal-hal yang kira-kira belum dipahami atau yang masih mengganjal dan perlu dipertanyakan. Nah, jadi terima kasih atas presentasinya kalian masing-masing. Semua sudah bagus, semua sudah baik. Insya Allah kita akan selalu belajar dengan penuh semangat. Kita akan selalu memperhatikan etika-etika di dalam berdiskusi. Dan bagaimana pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan juga sebagai bukti keimanan kita kepada kitab Allah, marilah selalu kita membacakan ayat suci Al-Quran minimal setiap selesai salat itu satu surat pendek atau satu ayat, 1-3 ayat di dalam surah-surah yang panjang. Demikianlah pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali
di lain kesempatan atau minggu yang akan datang dengan materi tentang hikmah beriman, perilaku terpuji atau sifat toleransi sebagai cerminan iman kepada kitab-kitab Allah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.